Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Muhammad Fauzan, absen 29 dari kelas 12 4 MIPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai desentralisasi. Pengertian desentralisasi. Desentralisasi berasal dari kata de dari bahasa Belanda yang artinya lepas dan senterum yang artinya pusat. Sehingga desentralisasi memiliki makna sesuatu yang terlepas dari pusat. Menurut buku hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya tahun 2013 karya Busri Zalti, terdapat dua kelompok besar untuk mendeskripsikan pengertian desentralisasi. Yang pertama adalah kelompok Anglo-Sakson. Dalam kelompok ini, desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat, baik kepada pejabat pusat yang ada di daerah atau kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi sendiri berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan politis atau administratif. Yang kedua adalah kelompok kontinental. Kelompok ini membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu dekonsentralisasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentralisasi atau desentralisasi jabatan adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah terkait kepegawaian. Sedangkan desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara. Bentuk desentralisasi. Bentuk desentralisasi dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. Yang pertama adalah desentralisasi politik. Desentralisasi ini melimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Yang kedua, desentralisasi fungsional. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak kepada golongan tertentu untuk mengurus kepentingan golongan dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak terikat pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Yang ketiga, desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi kebudayaan yaitu pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti pendidikan, agama, dan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula. Fungsi desentralisasi. Fungsi desentralisasi dilihat dari fungsi pemerintahannya. Desentralisasi memiliki segi positif, yakni satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi begitu cepat. Satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien. Satuan desentralisasi lebih inovatif. Dan satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang tinggi, komitmen, dan lebih produktif. Tujuan desentralisasi. Tujuan desentralisasi dibedakan menjadi dua sudut pandang, yakni kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dalam kepentingan pemerintah pusat, ada 4 tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Di antaranya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, penciptaan stabilitas politik, dan perwujudan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sedangkan jika dilihat dari sisi kepentingan pemerintahan daerah, tujuannya adalah mewujudkan kesetaraan politik, menciptakan akuntabilitas atau gagasan lokal, dan mewujudkan keresponsifan lokal. Secara garis besar, tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi, baik dalam proses pengambilan keputusan di daerah maupun dalam pelaksanaannya. Kelebihan dan kelemahan desentralisasi. Setiap kebijakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan desentralisasi adalah mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
Struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk, karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Sedangkan kelemahan dari desentralisasi adalah keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah, memerlukan biaya besar, dan besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.